Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Afriani dari D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketahanan nasional dan bela negara. Berbicara bela negara, tentulah di benak kita akan terlintas suatu tindakan upaya pembelaan mempertahankan yang dijiwai rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Artinya, bela negara sendiri sebenarnya sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa nasionalisme terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini dilandasi oleh konstitusi kita Undang-Undang 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam hal ini, setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara, baik fisik maupun non-fisik. Adapun pengertian fisik, artinya kita membela negara dengan suatu tindakan yang terlihat, seperti misalnya dengan mengangkat senjata ikut mempertahankan negara. Sedangkan untuk non-fisik, artinya kita melakukan bela negara dengan melakukan kegiatan yang tidak terlihat tetapi berdampak sebagai contoh kita terhadap negara. Tujuan bela negara sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga identitas dan integritas negara. Ketika kita melihat masa lalu, konteks bela negara sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia merupakan upaya fisik dengan mengangkat senjata untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Sedangkan pada era globalisasi saat ini, upaya bela negara tidaklah seperti itu lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka upaya kecintaan kita terhadap Republik yang kita cintai ini. Era globalisasi saat ini telah menimbulkan banyak persoalan yang serius terhadap patriotisme dan nasionalisme bangsa kita. Teknologi di segala bidang bagi informasi suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari, di mana masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi yang baik bahkan yang buruk, sekalipun melalui jejaring internet di seluruh dunia. Hal ini nyata berdampak pada kehidupan di masyarakat kita pada saat ini. Akibat tak terbendungnya informasi-informasi tersebut, dampaknya makin rendah dan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa. Menurunnya rasa solidaritas sosial, munculnya paham radikalisme yang mengancam negara. Era kekinian, banyak jargon yang diucapkan masyarakat dalam upaya pembelaan negara seperti yang sering terdengar. Bagikan jargon NKRI, harga mati, aku Pancasila, aku Indonesia sebagai perlawanan atas situasi dan kondisi saat ini yang dirasakan rawan perpecahan di antara anak bangsa. Apalah artinya sebuah slogan sebagus apapun itu kalau hanya di mulut saja, kalau pada kenyataannya kita belum bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Implementasi upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali contohnya yang dapat kita terapkan dengan hal-hal yang bermanfaat di kehidupan keseharian kita. Bela negara bisa kita lakukan dimulai dari diri kita sendiri sebagai contoh dengan
kita belajar rajin dan sungguh-sungguh, di samping kita akan menjadi orang yang berilmu dan berpotensi, menjadi orang yang berprestasi secara tidak langsung, dan otomatis negara yang dapat keuntungan berupa bertambahnya orang-orang yang pintar, orang-orang yang berguna, para pengusaha, ilmuwan cerdas, dan yang lainnya. Adapun manfaat bela negara, yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Bela negara di lingkungan masyarakat seperti meningkatkan dan menetapkan sikap tenggang rasa dan rasa saling tolong-menolong dengan masyarakat lainnya. Kemudian, kita dapat bekerja berdasarkan prinsip gotong royong menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, melaksanakan ronda malam dan siskamling. Selanjutnya, kita dapat menciptakan suasana tentram dan damai serta rukun di lingkungan masyarakat. Lalu, kita dapat menghargai adanya perbedaan antara sesama anggota masyarakat, antar ras, suku, agama, dan juga kelompok-kelompok. Adapun contoh bela negara di kampus. Yang pertama, kita dapat menaati seluruh peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Yang kedua, masuk kampus harus tepat waktu. Yang ketiga, ikut berprestasi dan mengembang. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Yang kelima, tidak melakukan kenakalan. Yang keenam, berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial. Yang ketujuh, aktif dalam berorganisasi. Yang kedelapan, menghasilkan berbagai karya ilmiah. Yang kesembilan, menghormati dosen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.